Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kampanye kelompok kami dari kelompok 6 dengan judul Penggunaan panel surya sebagai energi alternatif. Sebelumnya, apa sih itu panel surya? Panel surya adalah rangkaian sel surya yang tersusun dari sel fotovoltaik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Teknologi ini juga sangat menarik karena panel surya dapat mengurangi emisi di karbon dan membantu mengurangi biaya listrik. Energi surya merupakan sumber energi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Dan energi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Panel surya sebagai energi listrik alternatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan energi listrik, namun terkendala dengan ketidaktersediaannya energi listrik. Kemudian bagaimana sih cara kerja sel surya? Cara kerja sel surya dimulai dari partikel sinar matahari yang sangat kecil yang biasa disebut juga dengan foton. Saat foton menghantam atom semikonduktor sel surya sehingga mendapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya berupa energi listrik dengan tegangan searah yang tidak akan digunakan oleh sebagian besar peralatan listrik. Maka diperlukan suatu inverter untuk mengkonversi tegangan searah yang dihasilkan panel surya menjadi tegangan bolak-balik. Kemudian, apa saja sih kelebihan dari panel surya dibanding dengan energi listrik? Kelebihan dari panel surya dibanding dengan energi listrik, yang pertama ada peningkatan polusi udara karena energi listrik. Peningkatan polusi udara karena energi listrik ini, pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar seperti gas, batu bara, atau minyak bumi akan menghasilkan zat beracun seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, partikulat, dan sulfur dioksida yang akan mencemari udara. Polusi udara juga dapat mempengaruhi produktivitas PLTS. Dalam hal produksi listrik, PLTS, semakin tinggi tingkat PM2,5 udara, semakin sedikit paparan cahaya matahari yang diterima panel surya. Akibatnya, produksi daya listrik juga berkurang. Hal ini juga dapat menyebabkan manfaat dari penggunaan teknologi ini menurun secara drastis. Ketersediaan sumber listrik terbatas. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan ketersediaan sumber energi di Indonesia saat ini. Kapasitas pembangkitan sumber energi di Indonesia saat ini berjumlah 70,96 gigawatt. Dari jumlah tersebut, sebesar 35,36% dihasilkan dari batu bara, 19,36% dari gas bumi, 34,38% dari minyak bumi, dan EBT menyumbang 10,9%. Karena semakin banyaknya pengguna energi listrik, ketersediaannya semakin berkurang. Hal ini menyebabkan pentingnya sebuah gerakan untuk menghemat penggunaan energi listrik dimulai dari setiap rumah tangga. Konsumsi energi listrik yang tidak efisien. Konsumsi energi listrik yang tidak efisien adalah penggunaan energi listrik yang tidak seoptimal mungkin. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti peralatan yang tidak efisien, proses produksi yang tidak efisien, dan pola konsumsi yang tidak tepat. Jika penggunaan energi listrik dipakai secara berlebihan dan tidak efisien, maka persediaan sumber daya alam akan cepat habis. Selain itu, dampak dari pembakarannya juga menghasilkan gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi peralatan, mengubah pola konsumsi, dan mengimplementasikan teknologi yang lebih efisien. Jadi mulai sekarang, ayo hemat energi listrik dengan mengurangi pemakaian yang tidak diperlukan demi generasi penerus kita. Keselamatan listrik yang rendah dibanding panel surya. Keselamatan listrik yang rendah dibandingkan dengan panel surya merujuk pada komponen-komponen panel surya yang dapat ditempatkan di luar ruangan dan yang dapat menghasilkan listrik dengan tingkat keselamatan lebih tinggi dari komponen panel listrik lainnya. Panel surya dapat beroperasi dengan aman tanpa bahaya listrik.
sedangkan panel listrik lainnya dapat menghasilkan arus listrik yang berbahaya jika tidak diinstal dengan benar. Panel surya juga menawarkan manfaat tambahan seperti penghematan biaya listrik dan peningkatan efisiensi. Biaya panel surya yang lebih rendah dibanding dengan biaya listrik. Sistem PLTS atap skala rumah tangga merupakan solusi dalam partisipasi masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan. Untuk skala rumah tangga kategori sedang menggunakan daya 1300 watt dengan spesifikasi panel surya 2 buah masing-masing 250 watt peak, baterai 2 buah masing-masing 100 ampere hour, kontrol panel surya 130 dan inverter 1300 watt. Biaya investasi awal untuk pembuatan PLTS atap 10 sampai dengan 15 juta rupiah. Biaya beban listrik yang dibayarkan per bulan sebelum pemakaian PLTS atap berkisar 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Setelah penggunaan PLTS atap biaya beban listrik per bulan 200 sampai dengan 300 ribu rupiah. Penghematan rata-rata per bulan 100 ribu rupiah. Jika diperhitungkan, biaya investasi akan kembali dalam 1 tahun. Rata-rata umur material dari PLTS berkisar 20 tahun. Penghematan biaya beban listrik berkisar Rp22.800.000 dalam 20 tahun. Secara ekonomis nilai ini masih sangat kecil, tetapi sudah berhasil melakukan penghematan biaya beban listrik per bulan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Alat-alat yang digunakan untuk panel surya. Ada sel surya. Sel surya atau juga dikenal sebagai sel fotovoltaik adalah perangkat yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui proses efek fotovoltaik. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh sebuah sel surya cukup rendah, yakni sekitar 0,6 volt tanpa beban atau 0,45 volt dengan beban. Untuk membuat tegangan yang lebih tinggi, beberapa sel surya harus disusun secara seri. Dengan 36 sel surya akan menghasilkan tegangan sekitar 16 volt. Jika tegangan yang diinginkan semakin tinggi, diperlukan lebih banyak lagi sel surya yang disebut panel surya atau modul surya. Susunan sekitar 10-20 atau lebih panel surya dapat menghasilkan arus dan tegangan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada solar charge controller adalah salah satu elemen yang terdapat di dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya yang bertugas untuk mengatur arus listrik baik dari panel surya maupun arus beban yang keluar atau digunakan untuk melindungi baterai dari pengisian yang berlebihan. Dalam kata lain, solar energy controller ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menghentikan aliran arus ke dalam baterai untuk mencegah pengisian berlebihan, dan ketika tegangan di baterai hampir habis, controller akan menghentikan aliran listrik dari baterai ke peralatan listrik. Alat-alat yang digunakan untuk panel surya yaitu inverter. Inverter merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi AC. Inverter mengalihkan tegangan dari sumber DC menuju beban AC. Sumber tegangan inverter dapat berasal dari baterai, panel surya, atau sumber tegangan DC lainnya. Berdasarkan gelombang keluaran yang dihasilkan, inverter dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu square wave, modified sine wave, dan pure sine wave. Jenis-jenis panel surya ada 3 macam. Yang pertama yaitu monokristal. Panel ini dirancang untuk penggunaan yang memerlukan konsumsi listrik yang besar di tempat-tempat yang beriklim ekstrim dan dengan kondisi alam yang sangat ganas. Efisiensi panel ini bisa mencapai 15%, namun kekurangan dari panel ini adalah tidak dapat berfungsi dengan baik di tempat yang cahaya mataharinya kurang. Yang kedua ada polikristal. Panel surya yang dipublikasi dengan proses pengecoran memiliki susunan kristal acak dengan luas permukaan yang lebih besar dari jenis monokristal. Panel ini memiliki daya listrik yang sama, namun dengan efisiensi yang lebih rendah, sehingga memiliki harga cenderung lebih murah. Yang terakhir ada thin film photovoltaik, merupakan panel surya atau 2 lapisan dengan struktur lapisan tipis mikrokristallisikon dan armopause dengan efisiensi modul hingga 8,5%. Sehingga untuk luas permukaan yang diperlukan per watt daya yang dihasilkan lebih besar daripada monokristal dan polikristal. Sekian pemaparan kampanye dari kelompok 6 dengan judul penggunaan panel surya sebagai energi